Di tengah hujan malam yang dingin dan jalanan yang sepi, seorang pemuda miskin bernama Wawan berhenti melangkah demi menolong seorang wanita asing yang tergeletak pingsan di pinggir jalan. Namun siapa sangka dari satu keputusan kecil yang lahir dari ketulusan itu, roda takdir mulai berputar membuat perubahan besar pada hidupnya, sesuatu yang tak pernah ia duga. Rintik hujan turun perlahan, menjadi irama pilu yang menemani malam Wawan. Di dalam gubuk reot beratap seng yang telah lama berkarat, pemuda itu duduk memeluk lututnya, menatap ember-ember tua yang berjajar menampung air bocor dari langit-langit. Setiap tetes air yang jatuh terdengar seperti denting kesedihan yang tak kunjung usai. Di usia 25 tahun, Wawan menjalani hidup yang keras bersama ibunya yang sakit-sakitan. Ayahnya telah lama pergi, meninggal akibat kecelakaan kerja di sebuah pabrik. Sejak hari itu, Wawan menjadi satu-satunya sandaran bagi keluarga kecil mereka. Untuk bertahan hidup, Wawan tak pernah memilih pekerjaan. Ia memulung, menjadi kuli angkut di pasar, mencuci motor, apapun ia lakukan, asalkan bisa membawa pulang sedikit beras dan obat untuk sang ibu. Setiap pagi, dengan suara lembut, ia membangunkan ibunya. "Bu, bangun ya. Aku berangkat kerja dulu. Nanti Wawan beliin bubur," ucapnya sambil tersenyum tipis. Padahal perutnya sendiri belum terisi sejak kemarin. Ibunya hanya mampu membalas dengan senyum lemah. "Jangan terlalu capek, Nak," katanya lirih. Wawan tahu, yang ia butuhkan bukanlah rasa iba, melainkan kekuatan untuk terus bertahan. Ia memilih tetap tegar, meski tubuhnya sering bergetar menahan lapar. Di mata tetangga, Wawan hanyalah pemuda miskin tanpa masa depan. Bisik-bisik kasihan sering terdengar, disusul tawa sinis ketika melihatnya melintas dengan pakaian lusuh dan sandal yang hampir putus. Namun Wawan tak pernah membalas. Ia hanya menunduk, melangkah diam, menyimpan semua luka di dalam dada. Malam itu hujan turun semakin lebat. Angin menyelinap lewat celah dinding bambu, membuat lampu minyak di sudut ruangan bergoyang lemah. Dari ranjang tua, ibunya terbatuk keras. Wawan segera menghampiri, menggenggam tangan ibunya yang dingin. "Tahan ya, Bu. Besok Wawan kerja lagi. Kita beli obat," katanya pelan, hampir tak terdengar oleh hujan. Dalam hatinya, doa lirih terucap. "Tuhan, kalau Engkau masih mendengar, jangan ambil ibu dulu. Aku belum sempat membahagiakannya." Di balik segala penderitaan, ada satu hal dalam diri Wawan yang tak pernah padam, ketulusan dan harapan kecil bahwa kebaikan suatu hari akan menemukan jalannya sendiri. Tanpa ia sadari, malam yang basah itu sedang menyiapkan takdir besar baginya. Pagi datang bersama sinar matahari yang menembus celah atap seng berlubang, menyentuh wajah Wawan yang tertidur di lantai tanah. Ia terbangun oleh suara batuk ibunya yang terdengar semakin parah. Napas sang ibu tersengal, dadanya naik turun dengan susah payah. Wajahnya pucat, matanya sayu. "Ibu kenapa, Bu? Sakit lagi?" tanya Wawan panik sambil menggenggam tangan ibunya. Sang ibu tersenyum lemah. "Tidak apa-apa, Nak. Cuma sesak sedikit." Namun Wawan tahu, itu bukan sesak biasa. Sudah berbulan-bulan ibunya batuk darah, dan mereka tak pernah punya cukup uang untuk berobat. Pernah sekali ia mencoba membawa ibunya ke klinik, namun mereka ditolak karena tak sanggup membayar biaya pendaftaran. Setiap malam Wawan berdoa di sisi ranjang reot itu, menatap wajah ibunya yang terlelap dengan napas berat. Kadang pandangannya jatuh pada foto lama ayahnya, seorang pria pekerja keras yang kini hanya tinggal kenangan setelah tertimpa alat berat di pabrik. Sejak saat itu, hidup mereka seakan tenggelam dalam gelap tanpa cahaya. Siang hari, Wawan menghabiskan waktunya di pasar, mengangkat karung, menyapu lantai toko, mengantar barang ke sana kemari. Upah yang ia terima hanya cukup untuk membeli sedikit beras dan setengah bungkus obat batuk. Saat lapar tak tertahankan, ia meneguk air putih. Namun setiap kali teringat wajah ibunya, rasa lelah itu seolah menguap begitu saja,
Suatu sore, ia pulang dengan langkah berat. Di tangannya hanya ada sebungkus nasi murah dan sebotol air mineral. "Bu, ini Wawan bawain makan," katanya lembut. Ibunya menatapnya dengan senyum yang menyimpan air mata. "Kamu sudah makan, Nak?" Wawan menggeleng, lalu berbohong pelan. "Nanti saja, Bu. Wawan masih kenyang." Padahal perutnya melilit perih. Malam kembali diselimuti hujan. Udara dingin menusuk tulang. Wawan menatap atap bocor di atas kepala mereka, menarik napas panjang. "Kalau aku lahir dari keluarga kaya, ibu pasti tidak akan menderita begini," gumamnya. Matanya basah. Dunia terasa seolah menutup semua pintu. Namun di tengah keputusasaan itu, Wawan masih memegang satu hal yang tak bisa direnggut siapapun. Hati yang tulus dan kemauan untuk tetap berbuat baik meski hidupnya sendiri porak-poranda. Malam itu, menatap ibunya yang terlelap lemah, ia berjanji dalam hati, "Aku akan terus berjuang, apapun yang terjadi." Ia belum tahu bahwa ketulusan dan perjuangan kecil itu akan segera mempertemukannya dengan seseorang yang mengubah seluruh jalan hidupnya. Hujan kembali mengguyur deras malam itu. Angin menderu, membuat pepohonan di pinggir jalan bergoyang liar. Wawan berjalan pulang dari pasar membawa karung kecil berisi sisa sayuran layu, pemberian pedagang yang merasa iba. Bajunya basah kuyup, sandal jepitnya hampir putus, tubuhnya menggigil menahan dingin. Ia melangkah menembus gelap menuju rumah. Jalanan lengang, sesekali mobil-mobil mewah melintas cepat, memercikan air ke tubuhnya yang kurus. Namun Wawan tak marah. Ia sudah terbiasa berjalan seolah tak terlihat oleh dunia di sebuah persimpangan jalan yang lengang, tepat di bawah lampu jalan yang cahayanya berkedip-kedip diterpa hujan. Langkah Wawan mendadak terhenti. Di tengah genangan air, ia melihat sosok seorang wanita tergeletak tak bergerak. Gaun putih yang dikenakannya basah kuyup, menempel di tubuhnya. Sebuah tas kecil dan ponsel tergeletak tak jauh dari tangannya. Jantung Wawan berdegup kencang. "Astaga, orang pingsan," gumamnya panik. Tanpa sempat berpikir panjang, ia berlari mendekat. Lututnya terperosok ke dalam air yang dingin, tapi ia tak peduli. Ia menepuk pipi wanita itu pelan. "Mbak, dengar saya. Mbak," serunya dengan suara bergetar. Tak ada respons. Dengan napas tertahan, Wawan menempelkan telapak tangannya ke bawah hidung wanita itu. Napas masih ada, sangat lemah. Rasa lega bercampur cemas menyeruak di dadanya. Wawan segera mengangkat tubuh wanita itu, memeluknya dengan sekuat tenaga meski tubuhnya sendiri menggigil kedinginan. Ia menyeretnya ke tepi jalan, ke bawah atap sebuah toko yang sudah lama tutup. "Ya Tuhan, apa dia kecelakaan?" gumamnya sambil menatap wajah wanita itu. Cantik, meski pucat. Riasan wajahnya luntur oleh hujan, namun kilau perhiasan di tubuhnya memantulkan cahaya lampu jalan. Jelas, wanita ini bukan orang sembarangan. Tapi bagi Wawan, semua itu tak berarti apa-apa. Yang ia tahu hanya satu, ada nyawa yang harus ditolong. Ia membuka jaket lusuh yang dikenakannya, satu-satunya pakaian tebal yang ia punya, lalu menyelimuti tubuh wanita itu. "Bertahanlah, Mbak. Tolong jangan kenapa-kenapa," ucapnya lirih. Suaranya gemetar, nyaris tenggelam oleh derasnya hujan. Tak satu pun mobil berhenti. Malam itu, di bawah hujan dan gelap, hanya ada dua manusia yang sama-sama rapuh. Satu miskin penuh luka, satu kaya namun tak berdaya. Beberapa menit berlalu, wanita itu mulai bergerak. Matanya perlahan terbuka, menatap samar wajah seorang pemuda yang sedang menggenggam tangannya. "Siapa? Kamu?" tanyanya lemah. "Saya Wawan," jawabnya gugup. "Mbak tadi jatuh, saya cuma mau nolong." Wanita itu mencoba bangkit, tapi tubuhnya kembali lemas. "Mobil saya, di mana?" Wawan menoleh ke arah jalan. Di kejauhan, sebuah mobil hitam mewah tampak ringsek menabrak tiang kecil. "Sepertinya itu mobil Mbak, tapi hujan deras,
"Jangan ke sana dulu," katanya pelan. Wanita itu menatap Wawan lama, matanya masih redup namun penuh keheranan. Ia tak menyangka, di tengah malam dingin dan hujan, masih ada orang asing yang menolong tanpa meminta apapun. Tak lama kemudian, suara klakson memecah keheningan. Seorang sopir dan 2 pengawal berlari mendekat sambil membawa payung. "Bu Clara, astaga, kami mencarimu," seru salah satu dari mereka. Wanita itu adalah Clara Wijaya, CEO muda perusahaan teknologi besar. Sebelum dibawa pergi, Clara menoleh ke arah Wawan. "Siapapun kamu, terima kasih," ucapnya pelan. Wawan hanya mengangguk dan tersenyum kecil. Ia tak tahu, malam itu, di bawah hujan yang membasahi bumi, sebuah takdir baru sedang dimulai. Kebaikan kecil seorang pemuda miskin telah menyentuh hati seorang wanita yang hidup dalam kemewahan. Dan dari sanalah, hidup Wawan perlahan akan berubah. Keesokan paginya, Clara Wijaya terbangun di kamar luasnya. Kepalanya masih terasa berat, tubuhnya lemah, dan aroma obat memenuhi ruangan perawatan pribadinya. Ia menatap langit-langit putih, mencoba mengingat kejadian semalam. Yang muncul pertama di benaknya bukan suara hujan atau mobil yang ringsek, melainkan wajah seorang pemuda bermata jujur. "Wawan," bisiknya pelan. Pandangannya tertuju pada sebuah jaket lusuh yang terlipat rapi di atas meja. Jaket itu basah dan kotor, namun entah kenapa terasa hangat. Jaket itulah yang disampirkan Wawan ke tubuhnya malam tadi. Clara menggenggam kain itu, memejamkan mata. Dadanya terasa sesak oleh rasa yang asing, haru, dan entah kenapa, malu. Selama ini, Clara dikenal sebagai wanita kuat dan ambisius. CEO muda dengan kekayaan melimpah, namun hidup dalam kesepian. Di balik sikap tegas dan wajah angkuhnya, ada kekosongan yang tak pernah terisi. Ia terbiasa memandang orang kecil sebagai angka, sebagai baris dalam laporan keuangan. Namun satu malam itu meruntuhkan semua tembok yang ia bangun. Sebuah pertolongan tulus dari seseorang yang bahkan tak memiliki apa-apa. Di sisi lain kota, Wawan terbangun di gubuknya dengan tubuh menggigil. Ia tidur di lantai tanah yang dingin, pikirannya masih melayang pada kejadian semalam. "Semoga wanita itu baik-baik saja," gumamnya pelan. Ia tak tahu siapa wanita itu sebenarnya. Ia bahkan tak sempat menanyakan namanya. Tapi hatinya lega. Setidaknya, ia telah menyelamatkan satu nyawa. Hari-hari pun kembali berjalan seperti biasa. Wawan kembali ke pasar, memanggul karung dan mengangkat sayur seperti sebelumnya, tanpa tahu bahwa di tempat lain Clara sedang memerintahkan asistennya mencari seorang pemuda bernama Wawan. "Temukan dia," kata Clara tegas, meski matanya terlihat sendu. "Aku ingin mengucapkan terima kasih secara langsung, dan pastikan, jangan menakut-nakuti dia." Asistennya tampak heran. "Tapi Nyonya, kenapa Anda begitu peduli pada orang miskin itu?" Clara menatap keluar jendela, ke arah hujan yang turun perlahan. "Karena mungkin dia satu-satunya orang yang menolongku tanpa peduli siapa aku." Hari itu, untuk pertama kalinya, Clara melewatkan rapat, tak membaca laporan, tak memikirkan saham perusahaannya. Ia hanya duduk memandangi jaket lusuh di tangannya sambil berbisik, "Aku diselamatkan oleh seseorang yang mungkin bahkan tak punya rumah layak. Dunia ini, ternyata, benar-benar tak terduga." Di luar sana, Wawan melangkah pelan di bawah gerimis yang turun tipis. Ia sama sekali tak menyadari bahwa langkah kecilnya di malam hujan itu telah menggeser arah hidupnya untuk selamanya. Hari-hari Wawan terus berjalan seperti biasa, keras, melelahkan, dan sunyi. Ia kembali pada rutinitas yang tak pernah berubah. Bekerja di pasar, memunguti sisa-sisa sayuran, lalu pulang ke gubuk sepi yang kini terasa jauh lebih hampa sejak ibunya pergi. Tak ada lagi suara batuk pelan atau panggilan lembut di pagi hari. Yang tersisa hanya bunyi jangkrik dan hembusan angin malam sebagai teman berbicara. Namun di balik kesunyian hidupnya,
Dunia perlahan bergerak tanpa sepengetahuannya. Di sebuah gedung tinggi milik Wijaya Tea Corporation, seorang wanita cantik duduk termenung di balik meja kaca. Di hadapannya terbuka foto hasil rekaman CCTV dari persimpangan jalan malam itu. Wajah seorang pemuda berbaju lusuh dan bersandal jepit tampak jelas di layar. Clara menatapnya lama, nyaris tak berkedip. "Itu dia," gumamnya lirih. "Pemuda yang menyelamatkanku." Ia segera memerintahkan timnya menyebar ke pasar-pasar, terminal, dan kampung-kampung sekitar untuk mencari pemuda bernama Wawan. Namun, mencari orang miskin di kota besar ternyata tak semudah menemukan pejabat di kantor. Tak ada alamat, tak ada identitas, tak ada jejak digital. Sementara itu, di pasar tempat Wawan bekerja, desas-desus mulai terdengar. Kamu dengar?" Katanya orang kaya dari perusahaan besar lagi nyari pemuda miskin yang nolong dia pas hujan. Bisik seseorang. Yang lain tertawa kecil. Mana mungkin orang kaya kita dilirik orang kaya. Pasti cuma cerita kosong. Wawan hanya tersenyum tipis saat mendengarnya. Ia tak pernah menyangka gosip itu sebenarnya tentang dirinya sendiri. Sore itu, ia duduk di pinggir jalan, menatap langit kelabu sambil menggenggam foto lama ibunya. "Bu, kalau ibu masih ada, Wawan pasti cerita," bisiknya lirih. "Wawan pernah nolong orang kaya, Bu." Matanya basah. "Tapi nggak apa-apa. Wawan nggak butuh imbalan. Yang penting orang itu selamat." Di sisi lain kota, Clara kembali gelisah malam itu. Ia tak bisa memejamkan mata. Bayangan wajah Wawan terus muncul. Tatapan jujur di tengah hujan, tangan kasar namun hangat saat menolongnya. "Kenapa aku nggak bisa berhenti memikirkan dia?" bisiknya pelan. Bukan karena perasaan romantis, melainkan sesuatu yang lebih dalam. Rasa bersalah dan kekaguman pada ketulusan yang semakin langka di dunia penuh kepalsuan. Hari demi hari berlalu hingga akhirnya Clara memutuskan turun langsung. Ia meninggalkan mobil mewahnya, menyamar dengan pakaian sederhana, dan menyusuri pasar dengan payung biasa. Di sana, matanya tertumbuk pada seorang pemuda yang mengangkat karung beras sendirian. Bajunya basah oleh keringat, tubuhnya kurus, namun langkahnya tetap tegap. Hati Clara bergetar. "Itu dia," katanya dalam hati. Namun ia tak langsung mendekat. Ia hanya berdiri memperhatikan dari jauh, melihat bagaimana Wawan tetap tersenyum pada orang-orang yang bahkan tak pernah memandangnya. Saat itu, sesuatu menghantam egonya keras-keras. "Selama ini aku hidup dalam kemewahan, tapi justru aku yang miskin hati," batinnya. Sementara Wawan terus menjalani hari-harinya dengan sabar, tanpa tahu bahwa langkah takdir sedang mendekat perlahan. Dalam diam, wanita kaya yang dulu ia selamatkan kini bersiap mengulurkan tangan untuk mengubah hidupnya. Malam itu, hujan kembali turun, seolah mengulang luka lama. Gubuk kecil di ujung gang kumuh tampak remang, hanya diterangi lampu minyak yang nyaris padam. Wawan duduk sendirian di lantai tanah, menatap mangkuk kosong di depannya. Sudah 2 hari perutnya tak terisi. Sejak kepergian ibunya, rumah itu kehilangan maknanya. Ia menatap foto ibunya di dinding bambu yang mulai pudar. "Bu, Wawan rindu," bisiknya dengan suara bergetar. "Kalau Wawan punya kerja yang layak, mungkin ibu nggak pergi secepat itu." Air matanya jatuh. Tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Keesokan harinya, Wawan tetap memaksa bekerja. Ia membantu memanggul karung beras, meski tubuhnya lemah. "Endra, kamu sakit ya? Mukamu pucat?" tanya seorang pedagang. Wawan tersenyum kecil. "Enggak, Pak. Cuman belum sempat makan." Sore harinya, tubuhnya hampir roboh. Ia duduk di belakang kios, menatap tangan kasarnya yang gemetar. Dalam hatinya terlintas pikiran pahit, mungkin hidupku memang cuma sampai di sini. Namun tepat saat itu, suara mesin mobil menghentikan lamunannya. Sebuah mobil hitam berhenti di ujung pasar. Dari dalamnya turun seorang wanita berpayung, mengenakan mantel putih elegan.
Orang-orang menatap heran. Tempat kumuh seperti ini jarang didatangi orang semacam itu. Wawan tak terlalu memperhatikan, sampai sebuah suara lembut namun tegas terdengar di belakangnya. "Kamu Wawan, kan?" Ia menoleh, dan seketika waktu seolah berhenti. Wanita yang berdiri di hadapannya adalah sosok yang pernah ia selamatkan di malam hujan itu. Wajah yang dulu pucat kini tampak anggun dan berwibawa, namun matanya menyimpan keharuan mendalam. "Maaf aku datang tiba-tiba," kata Clara pelan. "Aku sudah lama mencarimu." Wawan gugup. "Mbak, Bu, nggak usah repot. Saya nolong cuman karena kasihan." "Nggak usah dibalas." Clara tersenyum tipis. "Kamu tahu, dunia ini nggak banyak punya orang sepertimu." Ia menatap Wawan dalam-dalam. "Dan mulai hari ini, aku nggak mau kamu hidup susah lagi." Wawan terdiam, matanya berkaca-kaca. Clara menoleh pada asistennya. "Mulai besok, dia kerja di kantorku. Aku butuh orang jujur seperti dia." Wawan menunduk, air mata hangat jatuh perlahan. Dari seorang pemuda miskin yang bahkan tak punya uang untuk makan, kini harapan datang mengetuk hidupnya. Di puncak kesedihan yang masih membekap dadanya, Clara menatap Wawan sekali lagi lalu berkata dengan suara lembut namun penuh keyakinan, "Kamu menyelamatkan hidupku, Wawan. Sekarang, izinkan aku menyelamatkan hidupmu." Di bawah hujan sore itu, dua manusia dari dunia yang berbeda saling menatap. Yang satu diliputi rasa syukur mendalam, yang lain dipenuhi kekaguman yang tulus. Perlahan awan kelabu di langit mulai menipis. Cahaya senja menembus rintik hujan. Seolah alam ikut tersenyum, menyambut awal takdir baru yang mulai terbuka. Keesokan paginya, kabar itu menyebar cepat di pasar. Para pedagang dan kuli angkut saling berbisik dengan nada tak percaya. Si Wawan itu beneran diajak kerja sama orang kaya kemarin? Katanya yang nyari dia CEO cantik dari perusahaan besar. Astaga, dunia kebalik ya. Yang biasa ngangkut karung sekarang mau kerja di gedung tinggi. Setiap tatapan heran yang tertuju padanya hanya dibalas Wawan dengan senyum kaku. Ia sendiri masih sulit mencerna semua yang terjadi. Semalam, ia hampir tak memejamkan mata. Di dalam gubuk reyotnya, ia termenung lama menatap atap bocor yang selama ini menjadi saksi penderitaannya. Kalau ibu masih hidup, pasti senang lihat anaknya dipanggil kerja beneran, bisiknya lirih. Pagi itu, sebuah mobil hitam berhenti tepat di depan rumahnya. Seorang sopir berpakaian rapi turun dan menunduk sopan. "Tuan Wawan, Ibu Clara sudah menunggu Anda di kantor." Wawan tergagap. "Tuan, saya bukan siapa-siapa, Pak." Sopir itu tersenyum tipis. "Mulai hari ini, Anda bukan orang biasa lagi." Perjalanan menuju pusat kota terasa seperti mimpi. Dari balik jendela mobil, Wawan memandangi gedung-gedung tinggi yang selama ini hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Tangannya menggenggam ujung celana hitam lusuhnya, jantungnya berdebar. Apa aku pantas berada di tempat orang-orang kaya itu? Batinnya. Sesampainya di lobi Wijaya Tea Corporation, semua mata tertuju padanya. Lantai marmer berkilau, lampu kristal menggantung megah di langit-langit. Para staf berdasi melintas cepat sambil membawa berkas. Dan di tengah kemewahan itu, Clara berdiri dengan senyum hangat. "Wawan," panggilnya. Ia menoleh dan menunduk hormat. "Selamat pagi, Ibu." Clara tertawa kecil. "Panggil aku Clara." Lalu dengan nada mantap, ia berkata, "Mulai hari ini kamu bekerja di sini. Aku sudah menyiapkan posisi untukmu. Bukan sebagai kuli, tapi sebagai asisten pribadiku." Wawan terperanjat. "Asisten pribadi?" Clara mengangguk. "Aku butuh orang yang jujur, sederhana dan tulus. Dari semua yang kutemui, hanya kamu yang punya itu." Di sekitar mereka, beberapa staf berbisik sinis. "CEO bawa pemuda kampung jadi asistennya? Nanti malah bikin malu perusahaan."
Namun Clara tak menggubris. Ia menatap Wawan dengan keyakinan yang sulit dijelaskan. "Kamu mungkin tidak punya pendidikan tinggi," katanya lembut. "Tapi kamu punya hati yang bersih. Dan itu lebih berharga dari 1000 ijazah." Wawan menunduk, matanya berkaca-kaca. Ia tak sanggup berkata apa-apa. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih Tuhan, akhirnya ada cahaya di hidupku." Hari itu menjadi awal yang tak pernah ia bayangkan. Seorang pemuda miskin melangkah masuk ke dunia yang asing baginya. Dari jalanan berlumpur menuju lantai marmer. Dari tatapan hina menjadi tatapan hormat. Namun di balik senyum haru itu, Wawan belum tahu bahwa dunia orang kaya juga penuh ujian. Tidak semua orang senang melihatnya naik. Meski begitu, untuk pertama kalinya ia tidak takut. Karena di dalam dirinya tumbuh keyakinan baru. Kebaikan tak pernah benar-benar sia-sia. Hari pertama bekerja terasa seperti mimpi yang sulit dipercaya. Wawan mengenakan kemeja putih sederhana yang dibelikan Clara. Meski tampak rapi, gerak-geriknya masih kaku. Tatapan para karyawan terasa tajam, menilai dari ujung kepala hingga kaki. Ada yang berbisik sambil tertawa pelan, "Lihat tuh, orang pasar masuk kantor elit." "Paling cuman kasihan doang, 2 hari juga nggak betah." Wawan memilih diam. Ia menunduk dan fokus pada pekerjaannya, menyiapkan dokumen, membuat kopi, membantu Clara menyusun jadwal rapat. Ia bekerja dengan kesungguhan yang nyaris berlebihan. Dari ruangannya, Clara memperhatikan diam-diam. Ia teringat malam hujan itu, wajah Wawan yang penuh ketulusan tanpa pamrih. Kini ia melihat pemuda yang sama berjuang menyesuaikan diri di tengah dunia penuh gengsi dan kesombongan. Hatinya menghangat. Dia bukan orang biasa, gumam Clara dalam hati. Dia bukti bahwa kemiskinan tidak pernah mampu menghapus kehormatan seseorang. Hari demi hari berlalu, Wawan belajar dengan cepat. Ia mulai menguasai komputer, membantu menyusun laporan, bahkan mampu menyelesaikan masalah administrasi yang sebelumnya membuat staf lain kewalahan. Perlahan, tatapan sinis berubah menjadi heran, dan dari heran, tumbuh rasa kagum. Suatu hari, di dalam ruang rapat besar yang dipenuhi ketegangan, sebuah masalah besar tiba-tiba muncul. Seorang manajer senior panik, karena data penting yang akan dipresentasikan di hadapan investor asing mendadak hilang. Suasana berubah kacau. Wajah-wajah tegang saling berpandangan. Clara yang memimpin rapat terlihat berusaha tenang, meski sorot matanya menyimpan kegelisahan. Di tengah kepanikan itu, Wawan yang kebetulan berada di ruangan melangkah maju, dengan ragu namun mantap. "Coba saya lihat, Bu," ucapnya pelan. Dalam hitungan menit, jemarinya bergerak cepat di depan layar komputer. Dengan ketenangan yang tak disangka-sangka, ia berhasil memulihkan file yang sempat rusak. Rapat kembali berjalan. Presentasi tersampaikan dengan baik. Para investor tersenyum puas, bahkan memberi tepuk tangan. Clara menatap Wawan dengan mata berkaca-kaca. "Kamu luar biasa, Wawan." Namun pemuda itu hanya tersenyum malu. "Saya cuma berusaha semampu saya, Bu. Saya nggak ingin lihat orang lain susah." Kalimat sederhana itu menggema di ruangan, menusuk hati banyak orang, termasuk mereka yang dulu meremehkannya. Sejak hari itu, Clara secara resmi mengumumkan bahwa Wawan menjadi asisten, tetap sekaligus orang kepercayaannya di perusahaan. Gaji dan fasilitasnya meningkat drastis. Namun bagi Wawan, yang paling berharga bukanlah angka di slip gaji, melainkan harga diri yang akhirnya ia rasakan. Malamnya, setelah pulang kerja, ia berdiri di depan gubuk lamanya. Ia menatap atap seng berkarat yang dulu menjadi saksi air mata dan doa-doanya bersama sang ibu. "Bu, lihat Wawan sekarang," bisiknya sambil menengadah. Doa ibu dikabulkan. Wawan gak kelaparan lagi. Gerimis turun pelan, seolah langit ikut menangis bahagia. Wawan membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Kali ini bukan karena duka, melainkan syukur. Ia sadar, semua ini bukan kebetulan. Semua berawal dari satu kebaikan kecil yang ia lakukan tanpa pamrih, menolong seseorang di tengah hujan. Malam itu, dalam hati ia teringat pesan ibunya,
Kebaikan tak perlu disimpan, karena Tuhan akan membalasnya dengan cara yang tak pernah kita duga. Beberapa bulan berlalu. Hujan kembali turun deras, mengingatkan Wawan pada malam ketika semuanya dimulai. Ia baru saja keluar dari gedung besar Silverlight Corporation. Di dada bajunya tersemat name tag baru bertuliskan Wawan Pratama, Executive Assistant TCO. Ia berhenti di depan lobi, menatap langit gelap sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba, sebuah suara lembut menyapanya. "Wawan, rupanya kamu masih suka berdiri di bawah hujan." Clara berjalan mendekat dengan jas hitam panjang dan payung putih di tangannya. Senyum di wajahnya kini berbeda. Tak lagi dingin dan angkuh, melainkan hangat dan penuh hormat. Wawan menunduk sopan. "Entah kenapa, Bu. Setiap hujan turun, saya merasa diingatkan. Hidup bisa berubah kapan saja." Clara tersenyum samar. "Kau tahu, Wawan, kalau malam itu kamu tidak datang, mungkin aku sudah mati di jalan, dan hidupku takkan pernah belajar arti kebaikan." Ia menatap Wawan dalam-dalam. "Dulu aku pikir kekayaan dan jabatan membuatku berharga. Tapi malam itu, seorang pria miskin berbaju lusuh mengajarkanku arti kemanusiaan." Air hujan bercampur dengan air mata yang diam-diam jatuh di wajah Wawan. "Saya cuma melakukan apa yang seharusnya dilakukan manusia kepada manusia lain, Bu," jawabnya lirih. Clara lalu mengulurkan sebuah amplop kecil bersegel emas. "Ini bukan sekadar hadiah, tapi pengakuan. Mulai minggu depan, kamu bukan lagi asisten. Aku menunjukmu sebagai manajer operasional cabang baru di luar kota. Aku percaya kamu mampu memimpin." Wawan terkejut, refleks ingin menolak. Namun Clara mengangkat tangan pelan. "Kamu pantas, Wawan. Dunia ini butuh lebih banyak orang sepertimu." Wawan menggenggam amplop itu erat. Hujan terus turun, tapi dadanya terasa hangat. Ia teringat suara lembut ibunya. "Nak, jangan pernah berhenti berbuat baik meski dunia tak melihatmu. Tuhan punya caranya sendiri membalas." Kini kata-kata itu nyata. Ia menatap Clara dan tersenyum. "Terima kasih, Bu. Tapi semua ini bukan karena saya hebat. Ini karena Tuhan mempertemukan kita di jalan yang sama waktu itu." Clara mengangguk haru. Mungkin memang begitu. Tuhan tak pernah salah memilih orang. Mereka berdiri sejenak di bawah hujan, memandangi lampu-lampu kota yang berkilau. Tak ada lagi kata yang perlu diucapkan, hanya rasa syukur, keikhlasan, dan kedamaian yang menyelimuti malam itu. Wawan lalu melangkah pergi perlahan. Setiap langkahnya diiringi suara hujan seperti melodi kehidupan baru. Ia bukan lagi pemuda miskin tanpa arah. Ia adalah bukti bahwa kebaikan sekecil apapun mampu mengubah takdir yang paling besar. Dan di ujung jalan basah itu, seolah langit berbisik lembut. Kebaikanmu telah menjadi jalan menuju cahaya yang menerangi jiwa.